Oke, bismillah, lanjut ke video yang kedua. Di sini ada salah satu paper mengenai human capital in economic development. Jadi bagaimanakah pembangunan manusia, modal manusia dalam pembangunan ekonomi pada masa awal Islam. Berikut adalah judul papernya dan penulisnya. Tujuan dari paper ini adalah memprovide eksplanasi terhadap bagaimana pembangunan ekonomi di masa awal Islam berfokus pada peran human capital sebagai elemen yang paling penting dan fokus pada 4 dimensi pembangunan human personality in Islam, yaitu insentif, kemudian aturan perilaku, institusi, dan kebijakan. Lalu findingnya bahwa peran human capital pada pembangunan ekonomi itu, jadi ya di sini dia ini belum menjelaskan findingnya apa ya. Pada intinya beliau menuliskan bagaimana sih peran human capital pada pembangunan ekonomi di masa-masa tersebut. Di saat hijrah kita tahu ya bahwa Nabi Muhammad dan para sahabat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat meninggalkan kota Mekah menuju Madinah dan meninggalkan seluruh harta bendanya. Sungguh berat ya kalau kita bayangkan, luar biasa perjuangannya dengan hijrah tersebut. Dan dalam 8 tahun gitu terlihat ada dynamic growing economy. Nah, growth yang fenomenal ini ada peran human capital yang dipupuk gitu, yang diakumulasi sehingga berbagai keterbatasan itu tidak menjadikan halangan Madinah saat itu menjadi negara yang bagus pembangunan ekonominya. Kemudian, despite the persecution and difficulties, jadi walaupun ada kesulitan-kesulitan gitu ya, especially dalam hal makanan, tempat tinggal, dan juga lapangan pekerjaan, Muslim community bisa mengatasi kendala-kendala itu dan justru mereka mengalami pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan. Luar biasa sekali nih. Bahkan kita perlu mempelajari bagaimana sih caranya bisa terjadi seperti itu, jadi from zero to hero ya. Dari yang tidak punya sama sekali, yang meninggalkan kampung halamannya dengan harta bendanya, kemudian menuju tempat beribadah dalam waktu 8 tahun sudah menunjukkan progres perekonomiannya dengan hal yang luar biasa. Growth and accumulation of human capital ini akan memungkinkan suatu masyarakat untuk mengalami pertumbuhan yang sangat cepat serta pengurangan kemiskinan. Nah, di masa awal Islam itu, jadi memang pertumbuhan dan juga akumulasi dari human capital itu yang menyebabkan, yang sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi. Jadi potensi human capital ini itu luar biasa. Jadi sudah ada potensi, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengimplementasikan hal-hal kebijakan, kemudian hal-hal yang lain, sehingga potensi-potensi human capital itu teraktualisasikan. Maka terwujudlah human capital yang luar biasa dan bisa memberikan progres perekonomian. Nah, di surat 96, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bahwa ini menunjukkan ya betapa pentingnya gitu kita disuruh baca gitu Iqra, maka perlu ya knowledge attainment ini hal yang sangat penting, knowledge attainment. Nah, proses ini mengaktualisasikan human mental capacity into human capital sebagai suatu faktor. Jadi human mental capacity ini merupakan most important factor of production in the development model of di masa awal Islam tersebut. Dimensi pembangunan ekonomi. The economic development model di masa awal Islam setelah diinvestigasi dan dianalisis begitu, ini terdiri atas 4 dimensi. Yang pertama motif dalam melakukan
aktivitas perekonomian itu apa motifnya? Ini dipelajari di mikroekonomika Islam ya, motif-motif konsumen produsen. Kemudian yang kedua, institusi yang memfasilitasi pertukaran. Kemudian yang ketiga, peran behavior perilaku for the purpose of guiding economic activities. While constraining distortion and conflict of interest in these activities as well as action that cause harm to public. Yang keempat, kebijakan yang diimplementasikan. Nah teman-teman, ini bisa Anda baca lebih lengkapnya di paper yang sudah saya unggah di Google Drive. Anda bisa cari paper yang awalannya itu 7 kemudian underscore. Nah Anda cari di situ. A society is poor. Jadi masyarakat itu miskin saat ability-nya, kemampuannya itu tidak didayagunakan. Remain idle. Idle berarti kan tidak diaktualisasikan, tetap saja ada di dalam dirinya sendiri, jadi tidak diusahakan untuk dioptimalkan. Maka itulah yang menyebabkan masyarakat itu miskin. Karena tidak selalu scarcity, tidak selalu kelangkaan, tidak selalu sumber daya yang kurang, tetapi memang kurang optimal dari mungkin motif-motif aktivitas perekonomian, kemudian tidak dipupuk pengetahuannya, motivasinya gitu ya. Nah, di sini menunjukkan ya bahwa perekonomian di masa awal Islam itu kan ada kelangkaan gitu kan. Bagaimana lahan di sana, kemudian lokasi geografisnya, tidak adanya tambang, kemudian itu semua memberikan pelajaran bahwa scarcity tadi, kemudian keadaan geografis, tidak adanya tambang, itu bukan berarti masyarakat dan perekonomiannya itu miskin. Society is poor saat, jadi masyarakat itu miskin itu saat ability-nya itu tidak dioptimalkan. Di masyarakat di mana kemampuan yang potensi di dalam dirinya itu diaktualisasikan melalui pendidikan dan juga pelatihan, where the vision and thought process of individuals progress and where various scientific and technological skills develop gitu. Ini ya visi kemudian pemikirannya gitu dioptimalkan, maka maka masyarakat itu bisa memiliki well developed and rich economies. Karena tadi itu contohnya saat masa awal Islam pindah dari Mekah ke Madinah dengan keadaan geografis dan sebagainya, ternyata bisa loh berkembang gitu kan. Members of society compensate for scarcity through the use of their knowledge. Jadi kalau ada scarcity, maka masyarakat itu harus bisa mengoptimalkan bagaimana knowledge-nya, keterampilannya untuk membangun perekonomian. Tapi memang dibutuhkan peran pemerintah, peran pemimpin untuk bagaimana nih bisa mewujudkan skill pendidikan. Kalau zaman sekarang mungkin kita kan pemerintah tidak optimal sih ngasih bantuan pendidikan. Kita lihat juga nih di masa awal Islam juga kan tidak sekaya itu gitu loh Madinah itu. Tetapi nyatanya bisa. Berarti kan tergantung bagaimana bisa rasa syukur itu di mana, kemudian gimana bisa mengoptimalkan. Ini juga menjadi pelajaran juga ya buat kita bahwa keterbatasan itu tidak menjadikan alasan. Justru keterbatasan itu kadang-kadang kita justru semakin kreatif dan optimal, doanya semakin kencang, kemudian justru semakin tangguh menghadapi sesuatu. Jadi kalau ada keterbatasan disyukuri karena itu semua pasti ada pelajarannya kalau kita mampu menjalaninya dengan baik. Nah kemudian mengenai peraturan di sana di saat itu ya, jadi ada peraturan kayak pengharaman riba dan sebagainya. Kemudian ada keadilan yang diusung, itu semua juga menjadi trigger adanya pembangunan ekonomi yang fenomenal tadi. Nah ini nanti bisa Anda baca lebih lanjut ya, bahasa Inggris memang papernya ini bagus untuk ini ya, kita sekalian kita mempelajari luar biasanya Nabi Muhammad SAW dalam memanage negara yang awalnya tadi from zero to hero itu ya, luar biasa. Jadi tulisan itu perlu kita baca, baik sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan juga sebagai mahasiswa ekonomi pembangunan Islam. Nah kemudian ini adalah teori tentang human capital yang saya ambil dari literatur yang ekonomi konven.
bahwa human capital itu merupakan investasi dari pendidikan. On the job training ini adalah pelatihan atau hal-hal yang kita lakukan setelah lulus, misalnya kemudian kita melakukan pekerjaan, pelatihan yang lain, itu juga akan memberikan kita pengalaman dan juga memupuk human capital kita. Dan juga kesehatan. Nah, kenapa disebut investasi? Karena kita mengeluarkan uang. Kemudian jadi awalnya itu human capital itu cuma dihubungkan dengan jumlah. Tapi sekarang nggak cuma jumlah, ada yang namanya produktivitas. Ini adalah beberapa orang pionir yang di human capital studies ya, di ekonomi konvensional ya. Asal tahu aja sih kita sebagai nanti teman-teman calon sarjana ekonomi ya, minimal tahu saja gitu. Ada yang namanya Minserian model, kemudian ada ini Theodore Schultz, kemudian education and human capital. Education itu adalah satu dari investasi yang paling penting dalam human capital. Nah, nanti dengan pendidikan itu kita akan mendapatkan imbal hasil ya, return. Di sini istilahnya adalah return. Private returns to education, ada social returns to education. Tertentukan imbal hasil. Kalau teman-teman misalnya investasi ke pasar saham begitu, returnnya berapa nih gitu. Jadi dengan pendidikan kita juga akan mendapatkan imbal hasil. Jadi return itu bisa diukur dengan monetary atau uang, dan juga non monetar. Human capital theory. Oke, ini saya skip saja ya. Nah, kemudian ada tadi di awal kan saya bukan di awal juga sih, di bagian ini tadi bahwa human capital itu merupakan investasi dari pendidikan, kesehatan, dan on the job training. Nah, kesehatan dan pendidikan itu hal yang sangat berkelindan. Orang kalau nggak sehat maka sekolahnya nggak bisa optimal gitu ya. Tapi kalau orangnya cuma sehat tapi nggak sekolah juga nggak bisa mengakumulasi modal manusia juga begitu. Jadi itu dua hal yang sangat penting. Nah, kemudian education of the mother. Di sini banyak penelitian, bukan banyak sih, tapi ada ya penelitian yang memberikan intuisi bahwa ternyata pendidikan seorang ibu itu akan mempengaruhi kesehatan dari si anak, karena dengan ibu itu memiliki pendidikan maka dia akan terbiasa dengan literasi, dengan bacaan-bacaan, kemudian mungkin materi di sekolah juga tentang kesehatan, jadi dia memiliki modal awal untuk bisa mendidik anaknya dengan lebih baik dalam hal kesehatan. Dan tadi kesehatan itu apa efeknya? Karena impactnya ke pendidikan, karena kalau nggak sehat nanti kan jadi beda ya pendidikannya, schoolingnya, dia mungkin akan sering tidak masuk karena sakit, atau dia mungkin nggak bersemangat kalau kurang nutrisi, atau sering mengantuk di kelas gitu karena kurang zat besi gitu kan, kurang makan sayur-sayuran yang warna hijau dan sebagainya. Itu berpengaruh sekali ke pendidikan. Jadi teman-teman perhatikanlah kesehatan kalian dan nutrisi yang kalian makan, karena itu ngaruh sekali ke pendidikan dan kinerja kalian di kuliah. Ini adalah grafik yang memberikan kita gambaran bagaimanakah hubungan antara pendidikan dengan ini yang sumbu vertikalnya adalah annual income. Ini maksudnya ada 1, 2, 3, 4, 5 garis ya. Nah, ini adalah garis per pendidikan. Yang garis yang paling atas ini yang pendidikan universitas, yang ini. Dari age 24 dia annual income-nya paling tinggi di sini di antara yang lainnya. Kemudian progres peningkatannya juga paling tajam. Maksudnya progres peningkatan adalah dia kan meningkatnya tuh cukup runcing kan. Berarti dia ada peningkatan yang lebih cepat dibandingkan yang bawah nih. Misalnya yang paling bawah ini no education, tidak bersekolah, maka dia starting point-nya annual income-nya juga rendah dan dia peningkatannya juga sedikit sekali sepanjang masa hidupnya. Kemudian yang primary education ini, sekolah dasar, dia lebih tinggi daripada no education gitu kan. Tetapi lebih tinggi yang secondary, yang SMP, SMA ini lebih tinggi lagi. Tapi yang paling tinggi adalah yang pendidikan perguruan tinggi, memiliki annual income yang lebih tinggi startingnya dan memiliki keruncingan yang lebih runcing, sehingga dia percepatan kenaikan income-nya lebih tinggi. Gitu.
Kemudian ini adalah tentang HDI. Kita bahas di video selanjutnya.